tadi Nurung berebut pizza dengan siapa siapa tadi, Domi gitu. Nah, tapi di dalam diskusi menginginkan pizza tadi, misalnya Nurung ingin lebih besar pizzanya, potongan pizzanya dibanding dengan Domi gitu. Domi pun sebetulnya ingin besar kayak gitu. Nah, kalau hanya pizzanya saja, itu akan berdebat antara Domi dan Nurung, hanya ada pizza, itu tadi ke konteks distributif. Tapi di sini, jika ternyata di dalam proses diskusi tadi, memungkinkan hadirnya comro, ada gehu misalnya, yang akan diikut sertakan, atau misalnya tadi ternyata Domi itu senang pizza, tapi pizzanya cuma toppingnya aja, pinggirannya nggak suka, kayak gitu di situ. Nah, itu akan tergiring ke dalam konteks negosiasi integratif. Maka pendekatannya itu akan berbeda. Begitu ya. Jadi kita harus kenali dulu, ini objeknya kayak gitu. Apakah ini memang benar-benar terbatas, tidak memungkinkan adanya alternatif lain, kayak gitu. Maka tadi teknik trik yang Batna, Zopa, yang tadi itu kita bisa pakai. Tapi kalau objeknya itu memungkinkan ada alternatif tambahan, kemungkinan ada solusi yang lain, kayak gitu, maka kita tidak bisa menggiring ke dalam konteks Zopa, Batna yang tadi. Tapi ini harus saling memahami satu sama lain. Sehingga poinnya adalah kebutuhan masing-masing individu yang terlibat itu bisa dipenuhi dengan cara apa. Nah, misalnya tadi kembali ke pizza, ternyata Domi itu, gitu ya, di samping suka pizza, suka juga gehu dan comro. Dan kebetulan pada saat itu, kayak gitu ya, sebetulnya Nurung ingin banget pizzanya, kayak gitu. Sehingga seolah-olah ya udah biar Domi dapat 1/8 aja potongan pizzanya, Nurung 7/8-nya. Tapi di sini bagaimana memahami, meyakinkan kepada Domi bahwa saat itu Domi itu supaya mau biarin 1/8 potongan pizzanya, tapi dikasih bonus atau dikasih pengganti, yaitu berupa gehu dan comro. Kayak gitu. Nah, di sini perjuangan Nurung bukan hanya sebatas bagaimana supaya Domi ikhlas mendapatkan 1/8 pizza, tapi bagaimana gitu ya, Nurung juga harus memahami kesukaan apa yang dimiliki oleh Domi selain pizza. Dan menemukan bahwa gehu dan comro itu adalah alternatif tambahan. Biarkan Domi 1/8 pizzanya, tetapi mendapatkan sebongkah gehu dan sebongkah comro. Sehingga sore itu, Nurung bisa dengan puas makan pizza sampai kenyang 7/8. Biarkan Domi sore itu puas dengan sebongkah gehu dan comro dan 1/8 pizza. Tapi dua-duanya merasa senang. Itulah yang namanya integratif gitu. Dan saya tekankan di sini bukan berarti integratif juga is better than distributif. Tidak semua negosiasi itu harus berujung kepada konteks integratif yang ada alternatif. Gitu ya. Itu akan tergantung kepada objek yang dinegosiasikannya. Apakah memang itu terbatas atau tidak begitu. Mungkin tidak ada alternatif tambahan. Ada alternatif lain kayak gitu. Nah, maka pendekatannya itu akan berbeda. Bisa dipahami sampai sini bedanya, nah? Paham, Kak. Oke.
Sekarang silahkan dicoba case-nya, integratifnya seperti apa kasusnya. Jadi bergabung dengan teman-temannya masing-masing, silakan mau menggunakan media yang lain, mau seperti apa. Jadi buatlah sebuah kasus gitu ya, dan role play mengenai integrative negotiation gitu. Tapi dengan lawan yang sama. Tadi misalnya Nurung dengan Domi, terus Dinda dengan Novi ya tadi. Sama dengan teman yang kemarin. Silakan, boleh diskusikan dalam hal apa. Kita punya waktu 10 menit. Silakan, boleh didiskusikan. Boleh off kamera, kalian mau menggunakan media lain ataupun apa, atau mau leave dulu dari sini 10 menit kemudian baru join lagi ke sini, boleh. Gitu ya. Silakan.